Hai, aku Niken, mahasiswi jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2022. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global merupakan fenomena di mana rata-rata suhu bumi mengalami peningkatan akibat dari konsentrasi efek gas rumah kaca di atmosfer. Efek gas rumah kaca tersebut memantulkan radiasi matahari kembali ke bumi dan menghasilkan efek pemanasan. Global warming atau pemanasan global ini bisa mengakibatkan peningkatan suhu dan perubahan iklim secara global. Untuk perubahan iklim itu sendiri merupakan perubahan jangka panjang pada cuaca dan pola cuaca di bumi. Hal ini bisa menyebabkan perubahan suhu rata-rata, curah hujan, dan intensitas cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa berdampak buruk pada kehidupan manusia dan ekosistem di bumi. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa terjadi pemanasan global dan perubahan iklim? Memangnya apa saja penyebabnya? Di sini akan dibahas mengenai penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim. Terdapat dua faktor utama penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama yaitu faktor alamiah dan yang kedua yaitu faktor akibat aktivitas manusia. Untuk faktor alamiah terdapat 4 penyebabnya, yaitu yang pertama adalah aktivitas matahari. Aktivitas matahari memiliki siklus aktivitas sekitar 11 tahun yang bisa menyebabkan perubahan suhu yang signifikan di bumi. Yang kedua adalah aktivitas vulkanik. Erupsi vulkanik dapat mempengaruhi suhu global dengan melepaskan gas dan partikel-partikel ke atmosfer yang dapat memantulkan sinar matahari. Yang ketiga merupakan perubahan orbit bumi yang termasuk siklus Milankovitch juga bisa menyebabkan peningkatan suhu global. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah variabilitas alamiah lainnya seperti El Nino dan La Nina yang mempengaruhi suhu permukaan laut dan pada cuaca di seluruh dunia. Selanjutnya adalah penyebab global warming atau pemanasan global akibat aktivitas dari manusia. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menjadi sumber energi utama di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir ini. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan suhu global karena pembakaran fosil bertanggung jawab sekitar 75% emisi gas rumah kaca. Lalu, yang kedua adalah aktivitas pertanian. Wah, kok bisa? Nah, seperti penggunaan pupuk dan peternakan, aktivitas pertanian ini bisa menghasilkan emisi gas CH4 dan nitrogen oksida yang dapat meningkatkan suhu global loh teman-teman. Penyebab selanjutnya yaitu transportasi, khususnya mobil dan pesawat. Namun untuk kendaraan bermotor ini bisa menyumbang emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida dengan menyumbang sekitar 17% dari total emisi global. Keempat adalah aktivitas industri. Aktivitas industri ini diakibatkan dari proses produksi seperti pembuatan semen maupun besi baja. Emisi dari industri bisa menyumbang sekitar 21% dari total emisi gas rumah kaca. Dan penyebab selanjutnya adalah penggunaan listrik, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil juga berkontribusi besar dalam meningkatkan suhu global. Wah, ternyata banyak ya aktivitas manusia yang bisa mengakibatkan pemanasan global. Dari penyebab-penyebab pemanasan global yang telah dipaparkan tadi, ternyata ada loh dampaknya. Yang pertama yaitu peningkatan suhu. Nah, teman-teman merasa nggak sih bahwa akhir-akhir ini cuaca di sekitar kalian itu terasa lebih panas, baik di siang hari maupun malam hari? Apa itu juga termasuk dari
dampak global warming atau pemanasan global ya teman-teman. Menurut sumber dari Kominfo, Kepala BMKG yakni Dwi Korita memaparkan bahwa BMKG mencatat secara keseluruhan bahwa tahun 2016 merupakan tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0,8 derajat Celcius sepanjang periode pengamatan 1981 hingga tahun 2020. Lalu di nomor kedua, tahun terpanas yaitu pada tahun 2020 dengan nilai anomali sebesar 0,7 derajat Celcius. Dan tahun 2019 merupakan urutan ketiga dari tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0,6 derajat Celcius. Apakah 2023 ini dapat rebut posisi tahun-tahun terpanas di Indonesia? Dampak yang kedua adalah perubahan pola cuaca, yakni peningkatan cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan bahkan kekeringan. Di Indonesia sendiri, pemanasan global ini diamplifikasi jadi kejadian iklim El Nino dan menyebabkan mencairnya salju abadi di puncak Jaya, Papua, yang luas awal salju abadi tersebut sekitar 200 km persegi dan kini hanya menyisakan 2 km persegi atau sama dengan 1%-nya saja. Selain itu, di Indonesia juga muncul siklon tropis Seroja yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 lalu. Selanjutnya adalah gangguan pada ekosistem. Pemanasan global ini dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, termasuk kematian spesies dan migrasi yang tidak teratur yang terjadi di bumi. Dampak-dampak dari pemanasan global ini ternyata cukup berbahaya ya teman-teman. Untuk itu kita harus mencegah dan mengurangi pemanasan global tersebut. Nah, apa saja sih solusi-solusi dari pemanasan global itu? Mari kita simak solusi-solusinya. Solusi yang pertama yaitu pengurangan aktivitas yang dapat mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Caranya yaitu dengan meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan sumber energi yang lebih bersih seperti energi terbarukan. Dan kita bisa menerapkan 3R atau 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Lalu yang kedua ada peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini bisa menyadarkan masyarakat akan dampak dari pemanasan global dan lebih memperhatikan tindakan yang dilakukannya supaya bisa membantu menanggulangi masalah pemanasan global, dimulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Solusi selanjutnya adalah konservasi energi atau mengurangi konsumsi energi secara berlebihan. Caranya bisa dengan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Yang keempat, ada aktivitas penghijauan. Dengan menanam pohon dapat membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Nah, setelah mengetahui pengertian, faktor penyebab, dampak, dan solusi-solusi dari pemanasan global, kita bisa tahu bahaya-bahaya dari pemanasan global bagi kehidupan manusia. Untuk itu, ayo teman-teman, kita sama-sama mencegah dan mengurangi terjadinya pemanasan global dengan anjuran-anjuran yang telah disampaikan pada video tadi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.